Seri Ultra Durable atau UD dari Gigabyte sudah dikenal sejak tahun 2006 dan sudah menjadi salah satu trademark dari produk motherboard Gigabyte. Seperti ada di sebelah kanan saya ini adalah motherboard berbasis chipset Intel Z490 yang mendukung prosesor Intel generasi ke-10 yang codename-nya adalah Comet Lake S. Nah, Comet Lake S ini menggunakan LGA 1200 dan chipset terbaru dari Intel Z490 yang tidak kompatibel dengan prosesor sebelumnya ataupun soket LGA 1151. Oke, kita akan unboxing motherboard ini dan kita akan bahas komponen-komponen yang ada di motherboardnya. Z490UD dari Gigabyte sudah hadir dan kita melakukan unboxing. Kembali kita bisa lihat nuansa warna dari color box yang tampil ini bernuansa ada warna sedikit keemasan dikombinasikan dengan warna hitam. Mari kita buka dan melihat apa isi dari paket penjualan motherboard Gigabyte Z490UD ini. Sekali lagi, ini motherboard yang seri dari salah satu legenda dari Gigabyte, yaitu Ultra Durable Series, dan dia berada di entry level, sehingga ya jangan harapkan banyak kelengkapan ya. Jadi kita bisa lihat ada kartu garansi, karena ini adalah produk retail yang sudah siap dijual, maka ini otomatis sudah ada kartu garansi dari NJT di dalamnya. Kemudian juga ada multilingual installation guide, jadi petunjuk pemasangan singkat, dan ada DVD driver untuk semua komponen yang ada di motherboard ini. Lalu ada manual book. Manual book ini cukup tebal dan cukup informatif, jadi sangat disarankan untuk kalian masih bingung bagaimana cara memasang ini, apa fungsinya, itu bisa mengacu pada manual book yang sudah disediakan. Dan ada 2 buah kabel SATA yang disertakan dalam paket penjualan. Ya cukup minimalis karena memang UD sekali lagi berada di level entry level dari varian motherboard Gigabyte. Kita akan mengulas komponen-komponen utama yang ada di motherboard ini. Ada heatsink di atas permukaan MOSFET atau di area VRM-nya itu ada. Kemudian ada heatsink yang ya rasanya cukup tipis untuk sebuah heatsink di bagian heatsinknya yang menutupi chipset Intel Z490. Mari kita bahas tentang VRM-nya. VRM ini dibangun berbasis konfigurasi 12 phase dengan 11+1. Pada prosesor kita bisa melihat ada 11 power pack MOSFET dengan kapasitas 50 ampere. Dan kemudian untuk VCC GT atau untuk sistem Agen dan IGP-nya menggunakan solusi dari DRMOS 50 ampere. Untuk kontrolernya ini menggunakan digital dari Renesas ISL 69269. Seperti tadi saya sudah katakan, konfigurasinya 11+1, dikontrol secara digital dan tidak ada doubler. Jadi ini murni, sehingga pada khusus untuk V-Core atau suplai daya untuk prosesor ini sudah bisa mendukung sampai 550 ampere, jadi sangat masif sekali. Dan untuk mendukung ini tentunya disertai dengan feed power dari power supply yang cukup besar, sehingga diberikan solusi dengan 8 pin plus 4 pin 12 volt, dan Anda boleh hanya menggunakan 8 pin saja ya. Kalau penambahan 8 plus 4 pin itu sangat diwajibkan ketika mau melakukan overclock yang cukup tinggi, atau baik itu ekstrim maupun harian, ketika kita menggunakan tegangan prosesor yang sudah cukup tinggi. Untuk induktornya itu menggunakan SMT Ferrite Core, lalu untuk kapasitornya menggunakan Black Japanese Solid Capacitor. Lalu untuk memori, di bagian memori dia motherboard ini mendukung XMP hingga DDR4 4600 dengan 2 DIMM per channel. Dengan konfigurasi topologi untuk memorinya desainnya menggunakan daisy chain. Mendukung multi VGA Crossfire X dari AMD dan tidak mendukung SLI ya. Form faktornya ATX 305 x 244 mm dan PCB layer dengan ketebalan 4 layer. 4 layer ini standar untuk sebuah motherboard entry level ya. Untuk LAN ini menggunakan chipset dari Realtek 811 Gigabit Gaming LAN, dilengkapi dengan 15 kV surge protection dan 25 kV LAN ESD protection.
Untuk audionya menggunakan chip Realtek ALC 887 dikombinasikan dengan kapasitor audio dari APEC untuk menghasilkan audio yang jauh lebih kaya, lebih rich ya. Dan I/O controller menggunakan solusi dari ITE 8688 dan kemampuan untuk melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor dan memori. Ini dimungkinkan melalui teknologi Key Flash Plus dan chipset IT5702FN yang ada di motherboard ini. Dan kita bisa lihat di kelas entry level sekalipun Gigabyte telah mengimplementasikan integrated rear panel ya. Jadi tidak ada lagi panel yang terpisah. Ya, jadi cukup efektif dan cukup simpel. Untuk di bagian belakang di rear panel itu ada satu buah USB 3.2 Gen 2 Type A, 5 buah USB 3.2 Gen 1 dan 2 buah USB 2.0. Untuk output grafik itu ada satu buah port HDMI dan 3 buah port untuk audio. Motherboard ini juga masih dilengkapi dengan konektor PS2 bagi kalian yang masih menggunakan legacy keyboard atau mouse yang memiliki antarmuka PS2. Demikian unboxing untuk motherboard Gigabyte Z490UD dan penjelasan mengenai detail komponen utama yang ada di motherboard ini. Ultra durable yang tidak pernah lekang oleh waktu, itulah yang ingin disampaikan Gigabyte melalui produk mereka terbaru di Z490UD ini. Simple, sederhana, fokus pada performa, fokus pada fungsionalitas berdasar dari sebuah motherboard, yaitu yang memang kita butuhkan, bukan yang diinginkan ya. Kalau keinginan itu mungkin banyak, maunya RGB, tetapi di Ultra Durable Series ini Gigabyte menawarkan sesuatu hal yang paling basic dari sebuah motherboard dengan mengutamakan pada kestabilan, kompatibilitas, dan juga performa maksimum. UD adalah sebuah motherboard klasik, sebuah motherboard yang sudah diingat bertahun-tahun serinya, dan sampai hari ini di market Indonesia, Ultra Durable menjadi salah satu produk yang cukup diminati oleh konsumen karena sudah mengenal ultra durability dari motherboard ini dan juga harga yang jauh lebih bisa bersaing dan terjangkau. Demikian video kita tentang Gigabyte Z490UD. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mensubscribe ya, dan juga memberikan komentar dari video yang sudah kami buat. Terima kasih.